inisialnya A. Belakangnya Dedi Santoso. Nah, Jadi kepanjangnya Aldi Santoso. Ya. Halo teman-teman semua yang sedang menyaksikan podcast kita kali ini. Terimalah salam Buddhis dari aku, Sotihotu Dhammo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Peter. Hari ini akan menjadi moderator di podcast Dhamma Wadana kali ini. Nah, kalian kan bisa nih, kita lagi di tempat yang chill, tempat nyantai. Kalian lihat di meja, kita ada minuman, es teh. Nah, kalian tahu gak nih di mana? Nah, kita nih sekarang ada di kedai Balibu loh. Nah, tuh kalau misalnya kalian nggak tahu nih kedai Balibu itu apa? Nah, kedai Balibu tuh tempat nongkrong lah buat para mahasiswa. Nah, di kedai Balibu tuh ada apa aja sih? Ada Indomie, ada banyak minuman, kalian bisa nyantai-nyantai, bisa ngopi. Ada butik juga. Dan kalian tuh pengen nongkrong lah, kalian bingung mau cari tempat nongkrong enaknya di mana sih? Nah, kalian bisa di kedai Balibu. Nah, kedai Balibu tuh ada di mana sih? Nah, lokasinya itu ada di dekat Siadan. Nah, dari Siadan kalian bisa lihat tuh depannya ada gang. Kalian lurus saja. Nah, katakan dicek kanan itu ada namanya kedai Balibu. Nah, kalau misalnya kalian mau nongkrong boleh ya ke sini. Sampai kapan? Sampai subuh juga bisa loh. Jadi kalian bisa buat kayak aduh, malas pulang. Nah, boleh nongkrong di sini ngopi-ngopi, nyantai-nyantai dulu, asik. Oke. Oke, kita lanjut ya. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, aku sebagai moderator udah ditemani oleh kedua narasumber kita yang keren-keren ini. Oke. Nah, sebelum kita mengenal narasumber kita lebih dalam, nah, aku mau minta kedua narasumber untuk menyebutkan password dari podcast Dhamma Wadana. Oke. Nah, kalau misalnya aku bilang podcast Dhamma Wadana, kalian berdua bilang sik asik, seru banget loh. Oke. Kalian siap? Siap. Oke, podcast Dhamma Wadana. Sik Asik, seru banget loh. Gila, keren banget. Ya sih kedua narasumber kita. Gila, oke, mungkin kita lanjut kali ya untuk ke tema podcast kita. Nah, kita tuh sekarang pengen membicarakan tentang apa itu Kalyanamita. Nah, mungkin kalau misalnya dari kalian ataupun dari teman-teman gak itu Kalyanamita itu apa? Nah, basically tuh Kalyanamita seperti sahabat sejati lah yang kita punya. Mau dia tuh selalu ada, mau kita lagi sedih, senang atau apapun tuh dalam agama Buddha ini. Nah, pastinya dari kita semua nih pasti ada yang namanya Kalyanamita lah ya. Betul. Nah, pas banget nih kita ngomongin temanya bersama kalian berdua nih. Yang katanya tuh bisa bilang kalian tuh ada seorang Kalyanamita, guys. Tapi kayaknya kalau misalnya belum kenal belum sayang nggak sih? Iya sih, betul, karena betul, itu kita kan bukannya belum sayang ya. Nah, mungkin dari Kosebas atau Kogo boleh kenalin mungkin dari Kosebas lu kali deh. Boleh kenalin diri. Boleh. Halo semuanya, nama Budaya. Kenalin, aku Sebastian Hariman selaku koordinator bidang 2 di KMBD Kemanggisan. Jadi koordinator bidang 2 ya kok. Iya, benar. Nah, berarti kalau jadi koordinator bidang 2 KMBD, nah kegiatannya tuh ngapain aja sih kok? Sebagai koordinator bidang 2, aku ini sih sebenarnya banyak berhubungan sama eksternal dari KMBD. Jadi kayak hubungannya keluar dari KMBD gitu. Kayak misalnya ada acara atau pihak-pihak eksternal KMBD. Nah, itu biasa aku yang kayak berhubungan sama mereka gitu. Kira-kira kalau selain dari ngurus pihak eksternal, kira-kira ada ngurus apa lagi kok? Banyak sih sebenarnya kayak kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sosial, kayak misalnya volunteer atau mungkin bakti sosial, itu juga biasa diurus sama bidang 2. Dan juga kayak sosial medianya KMBD, nah itu juga diurus sama bidang 2. Kayak konten-konten Instagram mungkin ya? Iya benar, Instagram. Oke. Kalau dari Ko Hugo gimana? Boleh memperkenalkan diri juga? Ya, halo semua, perkenalkan nama aku Hugo. Aku di KMBD sekarang menjabat sebagai koordinator bidang 4. Bidang 4, berarti sama lah ya, koor lah ya, tapi Betul, beda betul. bidang lah ya. Nah, Betul, kira-kira Ko Hugo nih ngapain aja gitu di KMBD sebagai koordinator bidang 4? Kalau Sebas kan tadi dia bagian eksternal. Kalau aku lebih ke bagian website dan bagian desain. Jadi kan sosial media KMBD kan ada berbagai macam desain feed kan. Itu dari bidang 4. Gitu. Tapi kalau misalnya kira-kira website, tadi kau bilang website ada website. Betul. Nah, itu websitenya tuh apa aja sih kira-kira? Ya, websitenya tuh ya pasti ada landing page, ada news tentang apa aja yang dilakukan di KMBD, ada event-event apa aja yang diadakan dari KMBD. Nah, nanti kalian boleh coba-coba lihat ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian tertarik untuk join KMBD nih, ada koornya nih keren-keren Betul, kan? betul. Gila. Buat moderatornya gimana nih?
mungkin boleh kenal nggak sih? Oke. Kita belum tahu nih. Betul. Oke. Mungkin aku kedain ulang ya. Aku nih Peter. Aku nih sekarang menjabat sebagai pengurus di bidang 5. Nah, jadi aku tuh kayak untuk sekarang kan bisa ngurus kayak divisi sport and art gitu. Oke. Jadi misalnya kalian suka olahraga, ada basket, badminton dan juga futsal. Nah, kalian bisa tuh ikut olahraga. Atau di divisi art kalian bisa dance, bisa teater, bisa band. Nah, kalian cocok banget masuk ke bidang ini karena kita tuh juga belajar juga bagaimana meningkatkan skill kalian gitu loh. Oke. Betul. Nah, mungkin kan kita udah kenalan nih ya. Nah, mungkin kita lanjut ke pertanyaannya ya. Boleh. Oke? Boleh. Kalian siap? Siap. Ya, oke. Jangan panik. Aman, Oke, jangan panik, tenang aja, tenang. Chill. Minum dulu, minum. Santai. Oke. Enak ya? Enak, segar. Di mana? Tempatnya? Ibu. Iya, Oke, kita aja pertanyaan pertama. Mungkin dari Ko Hugo dulu deh. Boleh. Oke, menurut Ko Hugo, arti kalian namita itu apa sih? Kalyanamita ya. Ya, Kalyanamita tuh menurut aku tuh teman atau sahabat yang bisa saling membuat kita lebih baik gitu. Jadi anggapannya aku sama Sebas itu bisa membuat diri kita menjadi yang lebih baik daripada sebelumnya gitu. Saling encourage gitu. Saling ada gitu. Gitu menurut aku Kalyanamita. Dan Tapi kalau misalnya case-nya Koko punya kalian namita nih, ah, tapi itu berdampak buruk, tapi Koko seneng banget ngelakuinnya. Nah, kira-kira itu bisa masuk ke kalian namita gak sih? wah itu tidak dong. Kan kalau Kalyanamita itu kan baik gitu kan. Teman yang mengajak kita dalam perbuatan baik. Kalau perbuatan buruk bukan Kalyanamita dong. Justru Kalyanamita, teman yang tidak baik gitu. Temannya tidak baik. Betul. Berarti Koko pernah mendapatkan kalian namita dong? Pasti ada. Mungkin coba kasih salah satu contoh ya, mungkin Koko pernah terlibat dalam hal apa gitu pas mendapatkan kalian namita itu. Ya, paling gampang pasti pas zaman-zaman kita sekolah ya. Jadi zaman-zaman dimana kenakalan remaja baru-baru mulai gitu kan teman-teman. Ya misalnya kayak ada teman yang ngajak ini coba-coba rokok, coba-coba minum-minum. Padahal kita kan umurnya belum cukup gitu kan. Anggapannya masih belum sah secara negara gitu kan. Berarti pernah coba? Belum. Tidak dong. Justru itu yang kita hindari, perbuatan yang dilarang itu. Gitu. Bagus. Ya, kalau menurut Ko Sebas gimana? Apa arti kalian namita? Kalian minta ya. Harusnya aku juga setuju sama yang udah Hugo katakan gitu. Terus aku juga tambah sedikit dari kayak mungkin yang pernah aku baca tentang dari agama Budanya ya. Kayak kaliana, setahu itu adalah artinya kayak baik atau mungkin kayak indah. Nah, terus kayak mita artinya teman atau sahabat. Jadi kalau saya digabung ya karena mita itu adalah teman baik atau sahabat baik. Nah, terus kalau menurutku sendiri karena mita kan ada baiknya tadi kan, kata-kata baik. Nah, baiknya itu maksudnya nilai-nilai baik sih. Kayak nilai-nilai baik sesuai dengan ajaran agama Buddha. Nah, kan mungkin ya bisa cerita sendiri lah ya nilai-nilai agama Buddha yang kayak baiknya itu kayak gimana. Nah, tapi kalau misalnya contoh nyatanya, mungkin karena mita selain yang tadi Hugo bilang bisa mendorong kita untuk juga berkembang atau juga untuk menjadi lebih baik, itu teman yang selalu ada dimana kita susah dan juga senang. Nah, jadi nggak cuma kayak senang doang, tapi pas susah itu selalu ada, dan pas susah itu dia juga senantiasa atau kayak rela untuk membantu kita. Rela ngebantu ya. Tapi kalau misalnya Tata teman kalian namita ini ngetawain Koko gitu lagi, misalnya lagi terjadi apa gitu, tapi dia tuh tetap ngebantu Koko gitu loh, nge-support. Nah, itu masuknya kapan? Oh, kalau menurutku itu juga masuk gitu. Karena kalau sebagai teman kita emang harus ketawain dulu kalau misalnya teman kita kenapa-napa. Jadi contohnya kalau misalnya Hugo jatuh, ya kan. Menurutku itu wajar-wajar aja kalau kita ketawain dulu, baru kita bantu. Jatuh di mana? Karena jatuh ke dalam lubang. Oh, oke. Ya, kalau misalnya gue jatuh dalam lubang, kita ketawain itu menurutku nggak masalah sih. Karena ujungnya kan kita bantu juga kan. Dan ketawanya juga sebenarnya kan unsur bercanda doang, biar kayak anggapannya seru-seruan, karena kita juga teman kan. Dan itu hal yang lucu gitu. Yang penting kita bantu gitu. Tapi kalau menurut Kogo kan diketawain nih. Perasaan Kogo gimana? Ya, sebenarnya tergantung dengan situasi dan kondisi ya. Misalnya nih, pas aku nih jalan jatuh ke lubang gitu kan. Contoh nih ya teman-teman. Ya diketawain ya. Sebenarnya aku juga kalau misalnya Sebas kejadian kayak gitu, aku juga sama-sama ketawain gitu kan. Jadi menurut aku ya kalau dari pertemanan aku sama Sebas itu hal yang wajar gitu kan. Tetapi mungkin ada beberapa situasi dan kondisi yang menurut aku tuh tidak pantas gitu. Misalnya kayak Sebas
tabrak gitu gimana. Nah, kita dengar berita gitu kan. Itu kan tidak pantas diketawain kan. Nah, itu menurut aku agak kurang ajar gitu justru ketawain. Yang penting itu tergantung situasi dan kondisi dan tergantung pertemanannya gimana. Karena pertemanan aku sama Sebas gitu keanggapan Sebas jatuh diketawain itu belum tentu sama teman lain tuh cocok gitu. Benar. Gitu. Jadi harus saling mengerti lah lebih tepatnya. Jadi Gitu. kita harus kondisi dulu ya kalau misalnya mau bercanda kali ya. Iya, betul. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini asik nih. Gimana nih sosok Ko Sebas di mata Ko Hugo ataupun Ko Hugo di mata Ko Sebas? Oke, dari Ko Sebas dulu deh. Dari aku ya. Hugo di mataku. Hugo di mataku itu ibarat earbud atau earphone wireless kalau nggak tahu. Oke. Karena wireless kan. Jadi nggak nyambung kan berarti. Tapi walaupun nggak nyambung, terhubung. Nah, maknanya itu maksudnya kayak Hugo ini tuh sebenarnya nggak nyambung. Kayak dia tuh punya pemikiran random kan. Jadi dia kayak kalau misalnya kita ngobrol dia sering ngelontarin hal random. Sebenarnya kita tuh jadi kayak nggak nyambung gitu hal-halnya. Tapi walaupun nggak nyambung, kita entah kenapa bisa aja terhubung gitu loh. Kayak percakapan kita masuk-masuk aja atau kayak jokes-jokesnya masuk aja gitu. Jadi kayak sebenarnya seru aja walaupun kayak Hugo itu nggak nyambung gitu. Kira-kira ada gak contohnya, contoh jokes ya mungkin? Contohnya ya sebenarnya contohnya kayak gini, misalnya kita lagi nongkrong nih, lagi makan Indomie. Kan biasa kita ngobrol juga kan. Nah, itu biasa muncul lah tuh kayak topik-topik aneh atau mungkin pertanyaan-pertanyaan aneh dari Hugo gitu. Dan tapi walaupun aneh, walaupun nggak nyambung, itu kayak entah kenapa masih masuk aja gitu, masih terhubung. Buktinya ya kita masih temenan kan. Iya, betul. Jadi anggapannya mungkin Ko Hugo ada cerita ke yang lain tapi yang lain nggak ngerti, tapi Ko Sebas sangat mengerti lah ya. Betul. Jadi kayak kalian tuh punya apa ya, interaksi yang khusus lah ya. Istimewa lah. Bisa dibilang gitu. Bisa gitu lah ya. Bisa. Cuman kalian berdua yang paham lah gitu ya. Ya. Bisa. Ya mungkin dari Ko Hugo deh lihat Ko Sebas tuh gimana? Ya, aku mungkin analoginya sama ya, tapi beda ini aja. Karena anggapan gini deh, kalau kita pakai earbud gitu ya, kalau mau mendengar musik dengan seru gitu kan, pasti kita gunakan dua. Anggapannya tuh dua tuh lebih enak daripada satu earbud gitu. Dengan satu aja kan anggapan masih ada suara masuk gitu kan. Jadi rasa kurang enak. Jadi gitu pertemanan kita. Jadi pertemanan kita tuh saling mendukung gitu, saling membuat diri kita menjadi lebih baik. Anggapannya kalau satu tuh cuma setengah dari kita, mungkin kalau kita pakai dua earbuds kan jadi lebih seru gitu kan. Jadi anggapan itu Sebas tuh membantu aku mencapai diriku yang lebih baik dan sebaliknya juga gitu. Jadi anggapannya Ko Sebas melengkapi apa kurang di Ko Hugo gitu ya. Bisa dibilang begitu. Oke, kita lanjut ya. Baik. Oke, ini bagus nih pertanyaannya. Oke, apakah menurut Ko Sebas dan Ko ini kalian boleh jawab bareng ya? Boleh. Kalian tuh merasa gak sih kalau kalian tuh teman yang baik? Jawab gimana? Boleh, bareng-bareng. Boleh. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Enggak. Enggak salah lagi. Ambil kecewa. Panik dikit. Oke. Enggak salah lagi. Nah, tadi kalian kan merasa kalian ini teman yang baik lah ya. Nah, apa sih buat kalian tuh kayak yakin gitu loh kalau misalkan itu adalah kalian yang minta itu? Dari aku lah ya. Ya, boleh. Dari aku ya, kenapa aku bisa yakin ya, contohnya atau buktinya kita masih temenan sampai sekarang gitu. Dengan kita masih temenan, aku merasa itu bukti kenapa kita seorang kalian minta. Karena apa? Karena kalau misalnya bukan kalian minta atau aku merasa Hugo tuh bukan teman yang baik, dari awal udah nggak temenan. Atau bukan nggak temenan tapi lebih ke udah nggak terlalu sedekat itu lah ya. Betul. Tapi masih ada hubungan lah ya. Ya, tapi ya nggak sedekat itu. Nggak Karena sedekat sekarang ya. rasa mungkin nggak membangun atau misalnya justru membuatku makin buruk. Jadi karena aku nggak terlalu deketin kan. Tapi sekarang kan di dekat, artinya aku rasa itu kalian minta. Jadi kayak memberikan dampak positif lah ya. Betul. Kalau gue gimana? Ya, aku setuju. Anggapannya kalau misalnya kita bukan kalian yang minta, tadi ngapain kita udah ngobrol bareng-bareng sampai ketawa-ketawa gitu kan? Jadi anggapannya kalau aku nggak yakin nih kalau Sebas tuh kalian yang minta teman yang baik. Pasti aku nggak akan ngobrol di sini sama dia gitu. Pasti sama yang lain mungkin. Gitu. Maksudnya kan pasti aku mencari teman yang bisa membuat aku tuh lebih baik dan aku juga bisa influence dia menjadi lebih baik gitu. Kalau misalnya dia merugikan ya ngapain kita temani gitu ngomongnya kan. Betul kan? Berarti intinya kalian berdua berpikir kalau misalnya kalian tuh saling memberikan dampak positif lah ya. Betul. Tuh, oke, kita lanjut. Nah, ini mungkin kita kembali ke masa lalu lah ya. Mungkin Selalu.
Boleh. Siapa dulu ya? Mungkin nih naknya bareng sih ya. Mungkin kalian boleh saling melengkapi ya. Oke. Gimana sih kalian tuh bisa bertemu lah dari awal kalian nggak kenal gitu, tiba-tiba bisa sampai sekarang. Oke. Awalnya itu kita baru apa ya? Saling tahu kayak satu sama lain kayak oh ini Hugo loh atau oh ini Sebas tuh harusnya awal menjabat atau awal naik jadi koordinator bidang gitu. Karena pas aktivis dulu, jadi kan 1 tahun sebelum ini kan kita jadi aktivis. Nah, pas jadi aktivis KMBD itu sebenarnya aku nggak ada kenal sama Hugo sama sekali gitu. Jadi kayak benar-benar baru tahu tuh pas menjabat jadi koordinator bidang. Terus gimana? Ya, aku juga setuju ya. Pas jadi sebelum jadi koordinator bidang, aku juga nggak tahu Sebas gitu. Anggapannya tuh awalnya kita ketemu tuh ya gara-gara kerjaan gitu. Kan bidang 4 sama bidang 2 tuh pasti ada saling keterkaitan gitu kan. Karena yang ngurus sosial media kan bidang 2, dan kan bidang 4 yang desain kan. Mungkin di pertama tuh kita ya anggapan dari kerjaan. Sebas ada apa aja yang perlu diposting, di desain. Mungkin dari awal tuh chatting gitu. Habis itu kan seiring dengan waktu pasti kan nggak mungkin ngomongnya itu aja kan. Pasti kita ada ngobrol sedikit basa-basi. Mungkin dari basa-basi itu juga aku lihat wah ini Sebas nih kayaknya satu frekuensi gitu nih, satu pemikiran, satu tujuan, satu misi gitu lah ya. Nah dari situ mungkin kita ngobrol lagi, pasti juga ada diajak makan gitu kan sama teman-teman yang lain, ngobrol-ngobrol. Oh ya ujung-ujungnya sampai sekarang gitu, jadi kalian Mita gitu. Terus mungkin tambahan aja kayak kita berdua bisa dibilang ada juga kayak interest yang sama lah ya. Iya. Kayak sama-sama suka kopi gitu. Kopi. Iya, jadi kayak sama-sama suka kopi kan. Kayak aku suka kopi, Hugo suka kopi, dan waktu itu kayak apa ya? Bisa dibilang karena aku lagi interest kopi, terus kayak pengen buat kopi sendiri gitu loh, bukan yang beli. Dan kebetulan waktu itu Hugo kayak punya alatnya, kayak dia beli alatnya. Jadi kayak waktu itu aku kayak kepoin lah, aku kayak nanya Hugo kayak tentang beli alatnya di mana, kayak mana yang bagus, biji kopinya gimana milihnya. Nah, dari ngobrol-ngobrol yang tahu itu jadi kayak apa ya, meluas gitu lah. Jadi kayak banyak obrolan lainnya yang ada, jadi kayak bikin lebih dekat lah ya. Jadi misalnya kayak karena kopi lah kalian bisa seperti sekarang ya. Betul. Ya, betul. Kopi emang menyatukan. Tapi kira kalau beto nih, berarti kan gara-gara tragedi kopi lah ya. Itu kira Tragedi kopi. Bukan tragedi kopi ya. Salah satu. jangan gitu. Salah satu faktornya gara-gara kopi lah. Iya. Waktu gara kopi. Nah, kira-kira tuh udah berjalan berapa lama sih? Udah kayak hubungan. Ya, sekitar setahun ya. Tahun kenal maksudnya. Setahun berteman. Sama berteman. Betul. Berarti lama banget ya, berarti sampai sekarang ya. Betul. Cukup lama lah ya. Oke. Nah, ini kalian pernah gak sih kayak ada perbedaan pendapat gitu loh? Mungkin kayak mungkin ngomongin pekerjaan, mungkin ngomongin event atau ngomongin hal lain lah gitu. Kalian pernah gak kayak berbeda pendapat gitu? Mungkin dari kau dulu nih. Kalau perbedaan pendapat ya pastilah ada beberapa ya, tapi maksudnya nggak secara besar gitu, mungkin beberapa hal minor gitu ya. Tapi ya ujung-ujungnya juga aku juga memiliki prinsip gitu kan. Kalau berteman tuh pasti orang memiliki prinsip yang beda-beda gitu kan, punya preferensi yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya kita ada perbedaan gitu ya itu ya wajar aja gitu pasti kan. Kalau sama anggapannya kalau semuanya sama gitu kan, anggapan juga membosankan lah gitu ngomongnya. Pasti ya juga nggak mengembang gitu. Misalnya kalau Sebas yain aja apa yang kukatakan, anggapan kayak nggak seru kan? Nggak seru ya. Ngobrolnya nggak seru. Iya. BTW tau nggak kalau misalnya Indomie rebus tuh enak misalnya, dia bilang iya, ya udah diem aja. Langsung habis. Iya. Nggak seru ya. Misalnya kalau dia bilang enggak, aku suka goreng. Nah kenapa misalnya goreng gitu contohnya? Kita debatin. Nah dari situ tuh aku punya insight. Rupanya kalau Indomie rebus itu enak misalnya gara-gara kuahnya. Habis itu Sebas mungkin goreng itu enak gara-gara bumbunya betul, krip-kripnya biasanya kan gitu. Jadi ada kita saling bertukar pikiran jadi ujungnya. Jadi gitu. akhirnya berarti kayak kalian tuh ketemu solusi lah ya. Iya, bisa dibilang begitu. Oke. Berarti kalau misalnya gimana ya? Kalian kan berarti nggak pernah debat lah ya gitu. Tapi kira-kira pernah gak kayak bener-bener hampir gitu? Kayak kalian tuh pernah mau debatin hal ini mungkin agak sedikit mungkin dalam hubungan percintaan lah gitu ya. Mungkin pernah gak kayak merebutin gitu. Mungkin agak udah aku suka nih sama ini nih. Tapi aku juga suka gimana dong gitu. Enggak pernah. Tidak pernah. Gak pernah ya. Selama setahun aku berteman, tidak pernah. Iya.
Berarti aman ya. Aman. Kalau nggak aman kita nggak ketemu di sini. Kita ketemu di sana, kita berantem. Rebutin. Tapi dia sama yang lain berarti. Waduh. Nah, berarti lagi bersama gitu. Oke, kita lanjut aja. Oke, ini tadi kan berantem lah ya. Oke, ini mungkin pengalaman terseru lah yang kalian pernah alami gitu sama kalian berteman gitu, yang kalian nggak bisa lupain lah gitu. Ya, ini pengalaman paling the best lah gitu selama kalian berteman. Ada gak? Oh, kayaknya aku ya terbest ya salah satu terbest ya. Jadi itu pas zaman-zaman ini baru-baru tes ini lagi justru. Itu anggapannya aku sama Sebas itu kan lagi ada satu matkul yang sama gitu kan, mau mengerjakan tugas gitu kan. Jadi itu awalnya kita ngerjain di Senada. Kafe Senada. Kafe Senada, oke. Rupanya tapi itu jam 12 kan. Jadi kami bingung nih mau cari di mana. Habis itu ya ujung-ujungnya kami berdua sepakat untuk ngerjain di McDonald. Iya, betul. Jadi ya sebenarnya tuh ya mungkin biasa kan McDonald yang bikin kocaknya apa gitu ya misalnya, yang bikin serunya ya. Jadi kan awalnya tuh kami tuh rencana tuh nggak lama-lama lah, paling sampai jam 3 gitu kan, jam 4 gitu. Nah kebetulan kami McDonald tuh juga bawa teman kami, inisialnya A. Belakangnya dari Santoso. Nah, jadi panjangnya Aldi Santoso. Ya, kawan kami ya. Nah, jadi pas ya sekitar jam 3-an, jam 4 gitulah ya. Kan biasanya kan di McDonald tuh ada yang banner gini kan, banner yang dia kayak swipe kiri otomatis kan. Nah, teman kami nih lihat ada free refill kopi dari jam 5 gitu sampai jam 9 gitu pas sarapan gitu kan. Kan waktu kita tuh ada jam 3 gitu kan. Nanggung 2 jam lagi. Habis itu kita nunggu 2 jam lagi, beli kopi sekali, refill terus. Cuan dong, ya kan? Iya. Kayak gimana ya? Kita bisa refill terus kan kopi. Apa nggak cuan? Jadi dengan pintarnya kita menunggu sampai jam 5 untuk refill kopi itu. Jadi kita ya produktif lah ya. Kita produktif menunggu sampai jam 5. Asal sampai jam 5 kita dapat kopinya, kita nggak ada refill sama sekali. Nggak refill karena kayak apa ya? Saya bilang udah kembung lah ngomong. Ya, satu kopi udah cukup lah. Ternyata kita haus akan keserakahan. Jadi nggak boleh serakah ya teman-teman. Itu pesannya. Iya. Oke. Tapi belum selesai. Ya, Kan kopi jam 5 kan? Iya. Tapi selesainya tuh sebenarnya jam 7. Ya, jadi ya bisa bilang hampir kayak 7 jam lah ya kita di McDonald. Kayak udah nginap gitu. Udah kayak nggak punya rumah. Iya. Kita sama-sama jadi gelandangan lah ngomongnya. Secara kasar. Ya, tapi ya seru-seru aja sih karena itu kan sebenarnya produktif kan. Kita ngerjain tugas. Tapi ngerjain tugasnya bareng-bareng. Jadi kayak nggak bosen. Betul. Bisa ngobrol, bisa makan, bisa tidur di McD gitu. Boncos bersama. Ya. Nah, iya. Sama-sama senang, sama-sama sedih. Tuh. Oke. Mungkin ini aku mau kayak mengungkit satu orang lah yang tadi Koko udah sebut ya tadi, kalau Andri Santoso. Mungkin. Ya. Nah, jadi kan tadi kan kalian kan bertiga kan ke McD kan, belajar bareng kan. Nah, berarti kan kalian menganggap kok Andri ini seorang kalianamita ya buat kalian. Kalau aku ya justru kan anggapannya kan dia juga ikut ke McDonald, merasakan penderitaan dan kebahagiaan bersama kan. Itu kalau bukan kalianamita itu apa gitu ngomongnya. Jadi menganggap ko Andri itu sebagai kalianamita lah ya. Iya, salah satu kalianamitaku gitu. Nah, itu kalau gue lihat ko Andri gimana orangnya? Kalau Andri itu menurut aku tuh dia salah satu teman yang satu frekuensi juga. Habis itu ya walaupun lebih random aku tapi dia juga kadang juga sedikit random lah ya. Jadi secara kasarnya tuh kalau tingkatan random nih, ini ada aku, ada Andri, ada Sebas gitu. Jadi Sebas paling aman ngomongnya. Aku jujur aja ya. Tapi ya aku juga nganggap Andri sebagai teman aku, sebagai yang bisa aku bawa cerita gitu kalau jika ada masalah dan sebagainya gitu. Tapi kalau ketemu ko Andri juga sama pas jadi pengurus, apa ada sebelumnya pernah ketemu? Kalau kebetulan sama Andri ini aku dulu sebelum udah pernah ketemu pas jadi aktivis, tapi kebetulan ya belum dekat aja. Ya sama kayak Sebas, aku dekatnya pas udah menjabat sebagai DPI gitu. Oke. Kalau kau Sebas gimana melihat ko Andri itu seperti apa? Melihat ko Andri? Iya. Melihat ko Andri itu ibaratkan lagi ya. Boleh. Ibaratkan sebuah roti. Ya, anggaplah kalau misalnya aku roti, gue roti, Andri serai. Jadi apa ya?
Jadi lengkap. Jadi betul. satu kesatuan lah ya. Iya, kalau misalnya roti dan roti doang kayak hambar kan. Oh, iya, Kalau iya. roti dan selai doang tapi nggak ada roti lagi, Kurang rasanya. ya Nggak kenyang, nggak kenyang. Oh, Tapi jadi kalau misalnya roti dan selai, nah itu lengkap kan, pas gitu. jadi kalian kayak trio gitu ya. Ya, Kenyang nang lezat. Nah, betul. Kok Sebas juga ketemu Ko Andri juga pas jadi pengurus apa sebelumnya juga ketemu? Sebelumnya pernah ketemu sebatas ketemu doang sih, aku kayak nggak kenal gitu. Kayak oh ini Andri, tapi ya udah kayak oh ini Andri gitu doang. Tapi kayak nggak kenal, nggak tahu Andri itu kayak apa sebenarnya. Betul. Jadi cuma kayak pernah dengar lah ya. Ya baru tahu seluk beluknya setelah menjabat ya. Jabat lah ya. Oke. Kita lanjut kali ya. Nah, mungkin nih agak sedih dikit lah ya kalau misalnya kalian nih bakal berpisah nih. Mungkin dengan jarak yang jauh, mungkin Ko Sebas atau keluar negeri gitu kan. Mungkin atau enggak magang dan membuat kalian tuh enggak ada waktu bersama tuh. Kira-kira ada gak sih yang bikin kalian kangen gitu kayak Ko Hugo lihat mengingat Ko Sebas tuh kayak apa sih gitu. Ko Sebas lihat Ko Hugo apa sih? Sebas mari. Yang buat kangen ya? Sebenarnya Iya. nggak ada sih. Hah? ada. Oh. Pasti ada dong. Pasti ada. Nggak ada. Ada. Mungkin yang buat aku kangen sama Hugo itu aku kangen kerandomannya kali ya. Random, kan aku udah bilang Hugo itu random kan. Jadi kayak aku bakal kangen sama pertanyaan-pertanyaan random yang Hugo lontarkan kalau misalnya kita lagi ngobrol gitu. Jadi biasanya emang kalau misalnya kita ngobrol, misalnya berdua atau bertiga atau mungkin rame-rame, biasanya tuh Hugo tuh yang kayak jadi icebreaker-nya atau kayak yang ngelontarin pertanyaannya juga aneh-aneh atau mungkin lucu-lucu atau bukan atau bahkan kayak menarik lah sebenarnya buat kayak dibahas gitu loh. Jadi mungkin aku bakal kangen itu kali ya. Kan siapa lagi weh yang bakal kayak ngasih pertanyaan kayak gitu ya? Jarang-jarang. Cuman Ko Hugo ya. Iya, Yes. Hugo siap. Oke. Kalau Ko Hugo gimana? Ya, aku kan ya salah satu yang kurinduin pasti ya. Ya, jawaban Sebas. Kan aku memberikan pertanyaan random kan. Salah satu tujuannya untuk melihat jawabannya apa. Kadang pertanyaan Mr. Sebas ini menarik gitu. Menarik. Kadang bagus. Kadang gokil. Kadang di luar nalar gitu. Itu kayak unpredictable gitu jawabannya. Habis itu tidak tergantung gini. Misalnya kalau kita tanyain pas misalnya siang, sore, itu jawabannya tuh kayak masih masuk akal, kayak oh aku bisa ambil jawabannya sebagai referensi gitu kalau aku kejadian gitu ya. Tapi kalau udah malam gitu agak simpang siur ya teman-teman. Agak ya agak ada sedikit humor-humornya gitu lah di balik jawabannya gitu. Jadi tuh ya jawabannya tuh aku bisa bilang seru gitu. Kira-kira apa sih yang tadi kau bilang kayak malam simpang siur itu kira-kira kayak gimana? Simpang siur mungkin ya. Ini kalau Mr. Sebas ini kan anggapannya nih orang yang cinta kopi kayak aku kan. Jadi biasanya tuh kalau malam-malam tuh kafein kita udah kurang nih. Jadi kita udah mulai ngelantur gitu entah apa dia ngomonginnya. Tapi justru kadang pas kita ngelantur tuh justru lebih connect entah kenapa. Aku bingung nggak Jadi kayak lepas gitu ya? lepas gitu. Ya. Kadang-kadang misalnya aku tanya nih, kenapa sih jerapah lehernya panjang? Kenapa sih jerapah nggak dibuat bisa manjat aja ya gitu? Nanti dia jawabnya, lah itu jerapah atau monyet gitu. Nanti ada jawabannya gitu-gitu lah gitu. Nggak salah, karena yang suka manjat itu Hugo. Hah? Jawabannya. Ya aku jago manjat maksudnya ya Mas. Jago manjat kan? Bukan. Nah, jadi maksudnya apa nih? Ya itulah tau lah. Oh iya boleh. Bener ya emang ya jawabannya agak random ya. Ya. Nah gitu contoh randomnya. Cukup random ya. Oke. Nah, kita lanjut. Aduh, ini pengalaman yang paling menyedihkan yang pernah kalian alami apa sih bareng pas kalian menjadi kalian mita, kalian berteman gitu apa? Ada kayak yang kalian sedih gitu? Sedih ya. Harusnya nggak ada. Iya. Jujur aja harusnya nggak ada. Kami belum merasakan sedih gitu. Menyenangkan hidup kita. Iya, aku sih ambil konsepnya gini aja deh. Kita berteman itu justru untuk menghilangkan rasa sedih gitu kan. Jadi kita tuh kalau sedih itu justru, misal Sebas sedih nih, justru aku membantu dia supaya dia merasa senang gitu. Membuat dia ketawa ketiwi tidak jelas gitu kawan-kawan. Dan sebaliknya ya gitu. Betul. Oke. Tapi pernah gak kayak kalau gue mikir saya, kok Sebas lagi sedih nih, tapi kok gue iseng kayak bikin sedih lagi gitu. Itu jahat banget namanya. Kepikiran kan, bukan perbuatan kan? Pastilah. Aku kadang ya namanya juga teman ya. Iseng. Tapi kadang secara teorinya pengen, tapi pas lihat Sebas sedih gitu kan gak enak gitu, kasihan kan. Jadi ya ngurungin diri. Maksudnya ngurungin pikiran tadi itu. Jadi comforting. Tapi kalau udah mulai senang dikit, aku sedih dikit. Sikit aja, dikit aja. Nanti baru aku senangin lagi gitu. Boleh gitu. Tapi Ya. pernah gak?
Pernah gak? Ya selama ini belum. Oh, belum ada. Syukurnya belum ya. Syukurnya belum. Iya. Tapi menunggu gak? Ya kita lihat situasi dan kondisinya aja lah ya. Oke. Tunggu yuk. Oke. Oke, mungkin kita lanjut ke untuk pesan lah ya. Pesan buat kalian Amita dari masing-masing kalian tuh kalau misalnya mereka tuh mau menjadi kalian Amita juga buat orang lain. Pesan buat mereka apa? Mungkin dari Ko Sebas dulu deh. Mungkin maksudnya ini ya, pesan kayak jadi buat temanku yang lain kayak kalau misalnya dia mau jadi kayak Mita. Iya, buat orang lain juga. Oke, paling kalau dari aku gini sih, apa ya? Sebenarnya kan luas ya kalau pesan ya. Mungkin aku spesifikin ke bagian kalau misalnya pertemanan kan biasa mungkin aja bakal ada masalah juga kan. Kayak perselisihan atau berantem kayak bakal mungkin datang ke suatu pertemanan gitu. Jadi ya sebenarnya wajar-wajar aja kalau misalnya kayak ada suatu perselisihan. Nah, paling dari aku kalau misalnya emang ada temanku nih, dia ada perselisihan sama teman yang lain misalnya. Saran dari aku ya buang jauh-jauh aja ego gitu. Buang jauh-jauh egonya ya kan. Iya. Walaupun susah buang jauh-jauh ego, tapi kayak buang aja jauh-jauh egonya. Terus kayak yang apa ya? Duluan misalnya kayak approach teman yang lainnya tadi itu saya untuk kayak baikan. Kalau bisa segera mungkin juga gitu. Sebenarnya emang susah sih kalau misalnya kita yang duluan. Karena mungkin kita mikir kayaknya dia yang salah sebenarnya kan. Dia salah tapi kok dia nggak mau yang approach kita duluan atau kayak nggak mau minta maaf kita duluan. Tapi menurutku ya kalau misalnya kita nunggu kayak gitu mau sampai kapan ya nggak sih? Jadi mendingan kita kalau misalnya mau jadi kalian yang minta ya kita yang approach duluan aja. Kita kayak minta maaf duluan, kita datangin aja dulu. Terus yang kedua mungkin kayak coba apa ya, pahamin atau sadarin juga kalau kita harus mengerti juga loh orang lain. Kayak kita nggak bisa merasa diri kita paling benar. Siapa tahu orang lain itu juga nggak salah sebenarnya, atau sebenarnya ada juga benarnya. Jadi kalau misalnya kita bisa saling memahami, menurutku ya kita bisa membentuk pertemanan yang baik sih. Jadi anggapannya kayak mengalah gak sih kok? Mengalah bisa, ya bisa juga disebut mengalah sih ya. Oke. Cuman mungkin kalau kata-kataku atau kayak menurutku kata-kata yang lebih benar ya saling memahami, punya pemahaman terhadap orang lain. Oh, oke. Kalau gue gimana? Ya kalau dari aku sama sih, mirip-mirip ya. Pasti pertama tuh kalau ada masalah ya langsung diomongin gitu. Jangan ditahan-tahan terus nanti lama-lama anggapnya jadi musuhan gitu kan. Awal jadi kalian Namita jadi musuh justru kan nggak bagus gitu kan. Jadi kalau memang ada masalah, ada perbuatan aku yang tidak menyenangkan misalnya yang aku merasa oh nggak apa-apa tapi kamu tersinggung gitu kan, boleh kasih tahu gitu, kasih tahu secara langsung gitu. Jangan dari orang-orang justru aku tahunya kan, itu kan agak sakit kan namanya. Iya, jadi kalau bisa langsung to the point aja. Aku ya pasti ada sedikit agak ini ya nggak enak mungkin kan, tapi ya daripada kamu tahan-tahan terus nanti justru kamu menghindar gitu kan, mending aku jadi introspeksi diri gitu. Aku tahu oh aku kayak gini dan aku nggak boleh kayak gini gitu. Mungkin itu satu ya. Yang kedua ya sama kayak Sebas juga, kalau bisa egonya dibuang jauh-jauh, karena aku lihat rata-rata pertemanan tuh hancur karena ego ya maksudnya. Anggapannya pasti di sebuah pertemanan itu pasti ada masalah, pasti mau kecil atau besar. Nah terus sekarang cara kita menghadapinya gimana? Ya itulah, ada pertemanan yang panjang, ada yang pendek gitu kan. Nah kalau misalnya kita sama-sama mengerti, udah sama-sama buang ego gitu kan, ya minimal banget tuh pasti udah 10 tahun ke atas tuh langgeng gitu ngomongnya. Paling ya itu sih salah satunya. Oke. Oke, aku ada sedikit pertanyaan random, boleh lah ya? Boleh lah, boleh. Oke. Jadi mungkin kan kalian Namita ya, berarti kan sahabat sejati lah ya. Nah, menurut kalian nih, kan mungkin sahabat itu kan banyak lah ya, banyak unsurnya, mungkin ada yang terlihat ataupun tidak terlihat. Oke. Nah, kira-kira kalau menurut Ko Sebas atau Ko Hugo, nah kalau misalnya mungkin kan ada orang kayak suka berimajinasi gitu kan tentang oh aku punya sahabat sejati ini, tapi kan kayak kita tidak bisa lihat. Nah, menurut kalian tuh itu termasuk gak sih kalian Namita? Oke, ini maksudnya kayak teman spiritual ya? Iya, mungkin teman spiritual. Oke, kayak belum berat ya pertanyaannya. Mungkin ini kan kita menyampaikan pendapat kita aja ya. Jadi belum tentu kayak pendapat kita itu benar atau gimana ya. Gimana menyampaikan pendapat aja. Kalau menurutku ya, dari yang pernah aku baca tentang kalian Namita, menurut ajaran agama Buddha ya, itu ya ada 4 ciri-cirinya gitu loh. Kayak aku coba sebutin, aku nggak tahu ingat atau enggak. Kayak misalnya
mereka tuh kayak suka membantu atau kayak gemar membantu, atau kayak mau memberikan nasihat, atau kayak dia juga ya aku lupa doanya lagi apa, tapi kira-kira kalau misalnya teman spiritual bisa nggak sih kayak gitu, kayak bisa ngebantu kita nggak sih, atau bisa kayak ngasih nasihat ke kita nggak sih? Kayaknya kalau misalnya dari yang aku tahu kayaknya kurang bisa nggak sih kayak untuk kayak gitu, misalnya untuk membantu kita, memberikan nasihat kepada kita. Terus aku juga salah satu ciri-ciri kalimita itu kayak bisa pokoknya nggak berbohong atau kayak nggak menyembunyikan sesuatu, benar apa adanya. Nah, jadi dari ciri-ciri itu kayaknya teman spiritual tuh kurang bisa memenuhi gitu loh, ciri-cirinya. Jadi dari aku belum bisa bilang itu sebagai kalimita. Tapi ya teman juga menurutku ya nggak masalah kan, bukan suatu hal yang buruk juga, teman baik kan gitu. Jadi kode aku bukan, masih belum. Berarti tetap kayak dianggap teman tapi belum termasuk kalinamita. Ya. Oke. Kalau kau gue gimana? Mungkin kalau jadi kalinamita ya betul kata Sebas kan, itu kan anggapannya tergantung juga ya. Tapi menurut aku bukan kalinamita, jadi anggapan kan teman itu kan yang kalau kita ngobrol ada gitu kan. Habis itu teman spiritual tuh bisa ada dua. Emang itu spiritual atau emang mungkin ada ini imajinasi gitu kan. Jadi kalau mau dibilang teman ya kalau misalnya itu imajinasi kan ada dari pikiran kita kan. Itu menurut aku tuh bukan teman ya. Jadi aku juga setuju sama Sebas gitu. Tapi apakah itu hal yang buruk? Menurut aku selama itu membuat kita jadi yang lebih baik, ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Kalau dia juga nggak merugikan orang lain juga nggak apa-apa gitu. Jadi kalau misalnya apakah teman spiritual itu merupakan kalinamita, aku juga kurang setuju. Tapi apakah itu hal yang baik atau enggak, ya itu tergantung dari orangnya. Apakah membuat orangnya itu menjadi lebih baik atau lebih buruk gitu. Dan apakah mengganggu gitu. Kadang kan ada hal yang baik, tapi mengganggu orang gitu kan. Maksudnya kayak anggapannya dia ngomong sendiri gitu kan. Jadi kayak anggapan tuh bikin orang sekitarnya tuh agak ngeri gitu kan. Itu mungkin baik, tapi ya agak salah dikit gitu. Oke. Jadi anggapannya kalau misalnya masih mengganggu orang sekitar jadi belum termasuk kayaknya. Belum termasuk, betul. Oke. Pertanyaannya menarik kan? Berat kan pertanyaannya? berat. Ya. Mungkin aku lanjut sedikit pertanyaan yang agak sama lah, tapi tidak ke spiritual, tapi lebih ke arah mungkin hewan lah ya. Kan mungkin ada yang menganggap hewan itu sebagai sahabat sejati manusia. Oh, oke. Oke, mungkin menurut Kogo dari itu gimana? Kalau hewan ya, menurut aku hewan kalau sebagai kalinamita itu lebih ke enggak sih, karena hewan tuh kan tidak bisa tidak seperti manusia yang memiliki akal untuk berpikir ya kan. Jadi misalnya nih kalau kita mau melakukan hal yang jahat, misalnya aku sebenarnya ada kucing nih ya, misalnya aku mau melakukan suatu hal yang jahat gitu, misalnya aku buang sampah sembarangan, apakah kucingku negur? Tidak peduli dong. Meow. Tidak peduli. Kita nggak tahu sih apakah dia sebenarnya tuh menegur aku atau enggak. Tapi kan secara telinga manusia kita tidak tahu, nggak mendengar, cuma dengar meowangan, meow gitu kan. Iya. Jadi itu nggak bisa gitu. Tapi apakah itu teman sejati? Aku bisa bilang iya gitu. Anggapannya kan teman sejati itu bisa dari manusia atau hewan gitu, yang selalu bikin kita nyaman gitu kan. Jadi apakah hewan itu kalinamita? Aku kurang setuju. Tapi apakah hewan itu bisa jadi teman sejati manusia? Aku setuju. Gitu lebih tepatnya. Berarti masih tetap teman sejati tapi belum jadi kalinamita. Betul. Kalau kau Sebas gimana? Aku juga sama. Menurutku masih bukan kalinamita. Maksudnya kita nggak bisa sebut itu sebagai kalinamita. Aku ingat juga satu lagi tadi ciri-cirinya, yaitu temannya bisa bersimpati. Nah, jadi menurutku dari 4 ciri-ciri ini, hewan seperti kayak kucing atau peliharaan lainnya, anjing gitu, itu masih belum bisa gitu loh memenuhi ciri-cirinya sebagai kalinamita. Kayak misalnya bersimpati, kayak misalnya ketika kita sedih, ya menurutku ya mungkin beberapa hewan bisa ya, kayak misalnya anjing mungkin dia bisa ikut sedih juga. Tapi kan nggak semua hewan bisa kan. Kayak misalnya mungkin cuma beberapa hewan doang. Terus kayak yang tadi gue bilang, kalau misalnya dia mau berbuat jahat. Nah, hewan kan nggak bisa memberikan nasihat kan. Padahal salah satu cirinya tuh sebenarnya bisa memberikan nasihat gitu. Kalau misalnya kita bakal ke arah yang salah, teman yang baik atau kalinamita itu bisa kayak memberikan nasihat biar kita kembali ke jalan yang benar. Tapi kan hewan kan ya masih nggak bisa. Tapi aku juga setuju sama Hugo kalau misalnya walaupun kita nggak bisa sebut sebagai kalinamita, kita masih bisa sebut sebagai teman manusia. Ya, teman hidup, teman sejati, teman sejati manusia itu bisa. Karena kayak
kita bisa hidup sama hewan kan, kayak Iya. hidup bersama hewan, kayak bahagia sama hewan, ya kan? Maksudnya karena melihat hewan aja kita bisa senang. Gitu. Betul, Jadi betul. gitu sih. Jadi tetap ya masih belum termasuk kalian Namita ya. Oke. Mungkin ini terakhir lah ya, terakhir buat para penonton yang ada di rumah ya. Kira-kira ada gak nih pesan buat teman-teman di rumah yang mereka tuh pengen mencari kalian Namita? Mungkin dari Ko Hugo dulu deh buat teman-teman yang di rumah. Ya kalau dari aku pasti pertamanya tuh coba cari di tempat yang benar gitu kan. Jadi kita tuh kalau mau mencari teman yang baik, teman yang sifatnya bagus, ya coba cari di tempat-tempat yang baik. Misalnya apa? Kayak misalnya di sekolah, atau di tempat kuliah, atau di tempat ibadah wihara gitu kan. Jangan cari di diskotik gitu kan. Itu kan tempat yang kurang pantas gitu untuk menjadi teman, ya kan. Betul kan? Cocoknya buat cari apa? Contohnya tuh untuk have fun gitu kan. Itu maksudnya. Coba cari tempat-tempat yang bagus gitu, atau mungkin ke bimbel kalau kalian masih les gitu kan. Ya yang penting tempat-tempat yang bagus lah gitu. Gitu. Oke. Kalau Kak Sebas gimana? Pada aku, kalau kita mau mencari kalian Namita, itu bisa mulai dari diri sendiri. Kita bisa introspeksi diri sendiri, apakah kita udah menjadi kalian Namita untuk orang lain. Jadi, kalau menurutku, kalau misalnya kita mau mencari kalian Namita, ya kita mulai dari diri sendiri dulu. Kita menjadi kalian Namita untuk orang lain. Atau bisa disebut kalian Namita-able. Oh iya, aduh. Aduh. Keren. Kita harus menjadi kalian Namita-able. Kalian Namita-able ya. Kita harus, ya. Kalian imitable. Karena kalau misalnya kita kita bisa menjadi kalian Namita untuk orang lain, menurutku ya orang lain bakal kayak datang sendiri loh ke kita gitu loh, karena merasa nyaman. Oh, ini orang yang baik atau teman yang baik, jadi kayak mereka bakal datang sendiri, bakal mau berteman dengan kita sendiri gitu loh. Walaupun kita misalnya emang dasarnya kita nggak suka atau nggak yang nyaman approach orang duluan, mungkin kita bakal jadi di approach duluan karena kita kalian Namita-able gitu. Oke. Oke, berarti gitu ya. Kalian Namita-able. Kalian Namita-able. Kalian Namita-able. Kalian Oke. Oke, mungkin itu sekian lah pertanyaan untuk podcast kita hari ini. Aku mau ucapin terima kasih kepada Ko Sebas dan juga Ko Hugo yang telah menjadi narasumber di podcast kita hari ini. Dan semoga insight ataupun pendapat dari narasumber bisa bermanfaat juga untuk kalian semua, dan untuk kalian yang pengen menjadi kalian kita juga semangat ya, karena Smart. ya karena Bisa. ya udah contoh nih dua nih kalian minta, karena sebuah kopi bisa menjadi seorang kalian Namita. Oke, nah mungkin kira-kira ada gak kata-kata untuk podcast gitu? Kata untuk podcast gitu, podcast hari ini gitu. Kayak apa nih? Kayak kalau podcast kali ini ya paling sedikit dari aku sih ya. Mungkin teman-teman kalau mau mencari kalian Namita bisa dengan merubah dari diri sendiri dulu ya. Karena kalau mau mencari teman yang baik harus dimulai dari diri sendiri dulu gitu. Kalau misal teman-teman belum mendapatkan teman yang kalian Namita, ya jangan bersedih di hati lah gitu ya. Pasti ada suatu saat teman yang satu frekuensi, satu visi, satu misi, satu tujuan datang ke kita gitu. Udah itu aja. Oke, kalau Ko Sebas? Aku kata-kata penutup lah ya. Sudah. Ya penutup. Kalau dari aku juga sama, jadilah kalian Namita-able gitu. Kalau kita menjadi kalian Namita-able, nanti orang-orang baik bakal datang sendirilah ke kita gitu. Jadi kita yang penting fokus juga mengembangkan diri kita menjadi lebih baik. Nanti orang-orang baik bakal datang sendiri gitu. Betul. Oke, aku mau sedikit tanya pendapat kalian. Kan berarti kan kalian kan koordinator KMBD. Betul. Ya. Nah, menurut kalian apakah di KMBD ini kalian bisa mendapatkan kalian Namita? Pasti dong. Betul. Setuju. Pastilah ya. Jadi mungkin anggapannya kayak tips buat yang nonton pengen mendapat kalian Namita, boleh join KMBD. Bisa salah satunya tuh dengan join KMBD. Join KMBD. Sebenarnya nggak harus KMBD, kalau misalnya emang di universitas lain kan nggak ada KMBD dong. Iya, KMB betul. lainnya ya kan. Ya. Jadi maksudnya ikut organisasi Buddhis menurutku ya salah satu caranya lah ya. Betul. Cara mudah atau cara instan untuk menemukan kalian Namita, karena pertama seiman ya kan. Terus kayak di sini kan KMB ya. Kan kayak organisasi Buddhis atau organisasi agama pasti yang mengajarkan hal baik ya kan. Jadi Betul. setidaknya mencari di tempat yang baik seperti kata Hugo tadi gitu.
Betul, setuju. Oke, mungkin aku mau ucapin terima kasih kembali ya kepada Ko Hugo dan Ko Sebas Sama-sama. karena telah menjadi narasumber kita hari ini. Ya, mungkin sekian dari podcast kita kali ini. Mohon maaf apabila dari aku, moderator dan juga dari narasumber jika ada salah kata. Dan kami ucapkan terima kasih karena telah menonton podcast kita kali ini. Sekian. Terimalah salam Buddhis dari kami. Soti Hotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. Minum.